Yang nggak nyumbang aja banyak ngatur, apalagi yang nyumbang. Nah, itulah faktanya, ya. Semua permainan merpati pos ini sangat tergantung kepada klub, bukan kepada pemainnya aja gitu. Jadi percuma kita main sendiri-sendiri, emang harus di klub. Jadi kita harus berpikir bahwa setiap orang itu ya harus emang klub ini sarananya itu klub ya. Jadi peranan kita maju nggak maju itu dari peranan klub. Nah, jadi semakin banyak klub, ya semakin bagus, nggak masalah. Yang penting penggemar tambah banyak, klub tambah banyak. Nah, kita asal jangan jadi negatif, jadi jangan pecah karena bermusuhan gitu. Nah, itu nggak bagus. Kita pecah karena berbeda aja, nggak ya, orang semua juga berbeda, ya nggak masalah. Saya lebih cocok ke sini, saya lebih cocok, tapi ke depannya ya tetap bersama-sama. Nah, itu yang harus dijunjung tinggi supaya kita nanti tambah lama, tambah besar, tambah banyak, tambah ramai main ini. Kalau di kecil-kecil ini udah nggak rame gitu ya. Jadi makanya ada Pomsi itu cita-cita visi misinya ya seperti itu. Jadi supaya kita bersama-sama bisa bersama-sama bikin klub yang terorganisasi dengan baik, karena semakin gini, mungkin orang banyak terjebak antara pertama orang yang namanya kita bersama-sama itu karena ketidakmandirian. Itu namanya ketergantungan. Nah, klub-klub kecil biasanya ketergantungan lah. Jadi butuh induk, butuh pomsi, karena saya tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak tahu gimana caranya berhitung, gimana cara dapat bibit, gimana cara bikin armada, bikin. Nah, itu orang tergantung. Nanti begitu levelnya lewat dari situ, dia mulai masuk ke level, klub itu masuk ke level kemandirian. Nah, saya nggak perlu induk, saya sudah bisa, saya sudah besar, saya sudah bisa makan sendiri, saya sudah bisa. Kalau hewan itu begitu, fasenya emang begitu. Nah, di situ jangan nanti sudah mandiri, saya pengen pakai cincin sendiri lah, pengen ini, pengen wah dengan segala kejumawaannya, bisa ini, bisa itu, saya bisa, tidak perlu ketergantungan. Mandiri itu lebih baik dari ketergantungan. Ya, itu level berikutnya. Nanti dari situ Anda akan naik lagi ke level ke atas. Nah, itu adalah level ke saling tergantungan. Anda udah gak rame main sendirian. Ini main begini hanya di klub ini kecil begini, nggak ada pesaing. Kita butuh sesuatu, butuh teman untuk main, butuh kebahagiaan itu, keseruan itu, butuh kebersamaan. Bukan karena saya bisa terbang sendiri, saya bisa beli burung sendiri, saya bisa import burung, saya bisa ngitung sendiri, saya bisa terbang sendiri. Bukan itu. Anda begitu nggak ada rame-ramenya. Nah, level ketiga itu kita saling tergantung, kita butuh teman-teman klub-klub yang banyak supaya bareng-bareng gimana supaya tambah ramai, tambah hebat. Nah, itu yang bikin maju gitu. Jadi kerjasama atau kolaborasi, udah bukan kompetisi. Kita udah senang lihat klub itu, wih, terbang 600, klub ini terbang 1000, oh klub ini terbang 1500, wah kita tambah senang nanti kalau udah di level 3. Kalau kita masih di bawah, wah kita masih ada iri hati, malah ada dengki. Nah, itu yang salah. Jadi klub itu ya emang tahapannya bukan salah maksudnya. Jadi emang tahapan awal itu ketergantungan, terus kemandirian, dan ketiga kesaling tergantungan. Nah, itu yang harus, nanti semua akan ke sana.
pasti akan ke kesaling tergantungan. Kalau Anda sudah merasa mandiri, sudah merasa ini, tetap Anda akan merasa kok pengen diluasin dong. Nanti udah main, udah seluruh Indonesia bareng-bareng, kita pengen mungkin se Asia Tenggara dulu, nanti se Asia, nanti ke sedunia. Ya itulah, emang itu di mana-mana begitu. Gitu. Jadi kalau yang bukan orang bikin cincin pribadi, ini itu pengen sendiri karena saya udah bisa ngimpor cincin sendiri, ya nggak apa-apa, itu memang baru levelnya baru sampai situ. Oh, ya enggak lah. Orang emang bisa bisa harus dibagi-bagi ya, kayak misalnya negara juga, Indonesia kan besar. Ya dibagi jadi ada provinsi-provinsi, provinsi jadi dibagi lagi. Jadi ada kota-kota, di kota ya gubernur, ada kota, dari kota kelurahan, kecamatan, ya sampai akhirnya ya rumah tangga, ya sama lah. Nanti kita udah tambah besar, udah harus dibagi-bagi begitu. Jadi klub-klub, tiap klub kecil-kecil terus gabung terus sama-sama, tambah lama jadi besar. Karena nggak mungkin kita bisa mengontrol anggota yang sebegitu besar. Nanti nggak malah jadi nggak kenal, kita kurang saling persahabatan juga jadi kurang kalau udah terlalu banyak kan ya. Tapi lombanya saya himbau, saya harap bersama-sama, karena itu lebih irit, ya lebih rame, lebih satu titik lepas. Nah itu yang harus bersama-sama. Lihat di luar negeri juga begitu kan, klubnya banyak yang nggak masalah, tapi penerbangannya bersama-sama. Nah itu yang kita pantau semua, sama semua klub kita jaga itu supaya fair play semua ini itu. Kalau udah banyak kan kita mau pakai wasit, juri, mau pakai pengawas, semua jadi biayanya jadi nggak mahal. Kalau udah terbang bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah itu kita kawal bersama-sama dengan mungkin ratusan klub yang terbang gitu. Nah itu yang klub yang bagus ya, yang bisa menciptakan burung-burung yang bagus. Nah, jadi burung-burung yang bagus itu tidak terlepas dari klub yang bagus. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Karena burung-burung yang cepat itu kan butuh koloni yang cepat juga. Jadi saya belum melihat burung kandang saya nih. Saya lomba dengan klub yang jelek nih ya. Saya lomba, burung saya 1.300 meter per menit. Sedangkan burung-burung mereka 900 meter per menit. Nah, begitu saya lombakan ke sana, ya enggak ya, yang saya ikut aja. Yang saya juga jatuh kecepatannya. Sebetulnya gitu, itu kenyataannya ya. Yang saya juga jadi 1.000 aja. Nah, kalau ada lebih juga, lebihnya sedikit lah gitu, nggak jauh beda sama kita kalau lomba di klub besar, emang klub yang bagus, yang kenceng ya, itu klub kenceng ya emang segitu. Yang banyaknya ya pelotonnya ya 1.200, 1.300. Yang kececer yang 1.100, 1.900 sudah. Jadi memang kita itu harus klub yang cepat. Jadi bukan hanya gor-gor ini banyak musuhnya, atau ya kalau banyak yang jelek semua ya ngapain ya. Nggak ada burung lambat jadi ikut cepat, nggak ada. Atau orang bodoh jadi ikut pintar, atau orang sakit jadi ikut sembuh. Kalau digabungin dengan yang sembuh, yang ada yang sakit, yang sembuh sakit, yang kenceng ikut lambat. Karena yang cepat bisa lambat, yang lambat nggak bisa cepat, itu kan hukumnya ya kan. Kita burung kan nggak ngerti harus lomba, dia harus nomor 1, harus pertama pulang, nggak ngerti, beda sama kita ya. Jadi otomatis dia ikut teman-temannya aja, emang
nalurinya, sifatnya bergerombol, ingin bersama. Jangankan begitu burung terbang nih ya, kita ngelatih terbangin burung, muter, ada yang muter lagi, balik lagi, kan begitu. Mereka ingin sama-sama, dia pengen terbang bersama-sama. Jadi ya kalau teman-temannya semua lambat ya burung kita ikut-ikut lambat. Nah jadi untuk klub carilah klub-klub yang emang burung-burungnya kencang-kencang. Ya, emang kebanyakan mungkin yang lebih banyak jadi lebih kencang. Oke, tapi tidak semua. Itu karena banyak orang membuat klub itu intinya ingin supaya tidak bersaing dengan kelompok orang-orang yang emang burungnya cepat. Jadi daripada susah-susah ngalahin mereka, lebih baik gimana caranya tidak bertanding dengan mereka. Nah, ini yang negatif. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kita jangan terjebak ke situ gitu. Harusnya kan kita termotivasi gimana, kenapa ya burung saya kok burungnya udah pulang 80%. Burung saya satu pun belum. Nah, itu kan kita introspeksi. Rumah nggak berapa jauh sama kita. Nah, itu kalau cara gampang ya gitu, udah aja cari prahara, kita pisah supaya nggak lomba dengan mereka. Sedangkan padahal geografisnya dekat ini, makanya saya bilang beda klub nggak masalah, tapi kalau bisa tetap kita terbang bersama-sama lah. Kenapa? Kan bisa nanti ada kalau untuk klub ini juaranya siapa, nanti juara, nanti untuk klub gabungan siapa juaranya. Nggak ada masalah. Kita udah pernah lomba BPKB, disebut ada tarik menarik lah, ini itu enggak. Udah terbukti burung bagus enggak. Dari kecil juga dia udah tahu, dari jarak pendek pun dia udah tahu bahwa satu mobil ini, satu vlog ini ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja, ada yang ke Garut, ada yang ke Bandung, ada yang ke Purwakarta. Wah, bisa sampai ujung Pulau Jawa. Bagus. Emang latih dari awal. Enggak, tarik menarik enggak ada. Nah, jadi semakin bersama-sama terbang semakin bagus. Buat siapa? Buat kita semua. Gitu. Tapi kalau Anda udah kelihatan nih, ini lomba di sini nggak mau, jadwal geser sedikit. Tapi daerah-daerah situ juga nggak mau terbang bersama ini ya, itu masih disinyalir kurang nyali. Gitu. Nah itu yang begitu-begitu jangan ikutin lah. Nanti lama-lama kita jadi ketularan. Mau kapan majunya kalau kita nggak mau bersaing sama. Toh nggak perlu juara main burung ya. Sekarang kita peringkat 100, tahun depan kita peringkat 90 udah. Tahun depannya lagi ke 80. Kata gitu kan. Kita kan dilihat juga. Atau kita dari kandang ke berapa mungkin ya. Kita lihatlah. Kira-kira saya kalau dari burung kan jumlah burung terlalu banyak nih. Susah. Oh si Anu bisa terbang 50 ekor. Oh si Anu terbang 100 ekor. Wah susah. Kalau saya datang 30 ya saya pasti langsung ke 31. Kamu bisa. Kita bisa lihat nama-nama aja. Kita kandang ke berapa sih? Nah gitu. Itulah paling gampang. Walaupun kita peringkat ke 10, tapi 1 sama 9-nya si A, oh berarti kita kedua. Nah itu dah. Bisa jadi patokan. Gitu ya. Jadi, karena memang kita kan tidak dibatasi. Satu orang maksimal kirim 10, atau maksimal kirim 1. Ya enggak, karena emang klub juga banyak peserta ya. Bisa lihat di situ. Jadi kita lihat kelihatan, oh kita kalah sama si A, sama si B. Kenapa sih? Apa yang kurang? Introspeksi. Bukan ganti klub. Nah itu kalau begitu tanda kutip Anda lama-lama tambah bodoh main burung, bukan tambah pintar. Karena begitu kalah pindah lagi, nanti di sini masih bisa menang. Nah teman-temanmu masih bodoh ya tahun pertama, nanti tahun kedua dia tambah pintar. Kamu kalah lagi di klub itu bikinanmu, kamu pindah lagi ke klub yang lain supaya menang lagi. Nah, nanti teman-teman pasti tambah pintar lagi. Kamu kalah lagi ya begitu. Kamu mau pindah ke 10 klub, kamu kalah terus akhirnya. Nah itu yang disebut membodohi diri sendiri ya. Saya tidak bilang bahwa sponsorship atau pendanaan gitu ya, dari 1-2 orang itu jelek.
Enggak. Untuk klub yang baru memang butuh dana. Mau nggak mau kita mau gimana lomba kalau nggak ada dana kan. Ini mah buat bikin kandang dongdang lah, buat nyiapin tempat lah, buat bikin beli mobil lah. Nah, itu butuh dana segar ya. Dari 1, 2 orang, 3 orang sponsor. Atau supaya menarik perhatian penggemar, semua tertarik dari tadinya nggak miara merpati-pos, sekarang mau miara merpati-pos, hadiahnya lah kita up supaya bisa jadi 50 juta atau 100 juta atau 200 juta, 300 juta. Ya. Nggak salah. Tapi banyak juga kekurangan. Jadi untuk awal mungkin jangka pendek masih oke, tapi untuk jangka panjang klub nggak akan sehat. Kenapa saya main dari banyak organisasi ya. Memang kebetulan dulu juga ikut beberapa organisasi hobi-hobi, bukan hanya di Merpati Pos. Merpati Pos juga saya pernah aktif beberapa tahun kemarin. Membangun klub di Bandung, membangun juga. Jadi yang maju itu yang udah bisa independen. Nah itu jangan lagi tergantung pada sumbangan, karena emang tidak dibutuhkan sumbangan. Kalau sudah banyak yang ikutnya gitu ya. Awal oke lah, nggak ada penggemarnya, nggak ada ini. Begitu sekarang udah seperti ini, apa sih? Burung udah banyak datang dari pendaftaran nanti dilonggarkan, ya kasih harga, tidak hadiah. Udah, kalau dari sponsor terus menerus, lama-lama yang nyponsorin juga kuat sampai kapan? Bukan uangnya ya, mungkin bosen juga gitu. Nggak ada artinya lah 50 juta setiap tahun, wah 100 juta nggak ada artinya lah. Tapi kan lama-lama kalau jadi bosan gimana? Gue mau main ikan lah sekarang, gue mau main kelinci lah, gue mau main kucing lah, males lah nanti. Nah itu klub gimana ke depannya gitu. Nah jadi karena udah terbiasa dikasih mudah, dipikir dan terlalu banyak intervensi juga negatifnya. Pengen beginilah, pengen begitulah, lomba diatur lah, karena donatur jadi merasa bisa ngerubah-rubah jadwal lah, bisa merubah-rubah aturan lah, bisa merubah apa lagi. Nah itu sering kejadian. Nah, jadi sudah terjadi ya, sering terjadi ya, bukan mungkin terjadi. Jadi semua sponsorship kadang ada yang tidak mengerti karena tidak tahu berorganisasi dengan baik, rasanya sudah memberikan sumbangan, sumbangsi ya, atur. Ya, kita tahu lah. Yang nggak nyumbang aja banyak ngatur, apalagi yang nyumbang. Nah, itulah faktanya, ya. Jadi, nah kalau didasarkan ke situ klub itu tidak akan bertumbuh terus. Jadi kita begitu hilang sponsorship kita pusing cari lagi sponsorship. Nah, pikir enggak lah, dengan kita membuat lomba yang benar, yang baik, yang banyak penggemarnya, publikasinya benar, harga banyak, pendaftarannya angkat, nggak masalah. Orang baru ocehan aja 10 kali lipat. Ada yang 20 kali lipat juga udah wah, daftar 1 juta hadiah 20 juta udah hebat, udah bagus. Buat Merpati Pos enteng, dia untuk kali 10 atau kali 20 dari pendaftaran. Kenapa apa yang tidak menarik? Nggak ada pusing, nggak usah pakai sponsor juga menarik. Karena yang penting berapa kali lipat untuk juaranya kan. Kalau sekarang kita main ocehan, 1 lapang paling 64. Mau ada 100 orang yang daftar pun yang nggak bisa, cuma 64 ya. Hadiahnya cuma segitu terbatas, makanya ya cuma bisa sekian kali lipat. Ya, tapi kalau Merpati Pos tidak ada.
mau berapapun bisa. Nah, jadi kalau tahu caranya tidak perlu sponsorship yang terus-menerus. Kalau yang pertama kali untuk membangun semangat atau misalnya mau membangkitkan pertamalah daya dobrak, masih oke. Udah kesananya jangan. Kita itu makan yang begitu kayak yang nikmat, tapi lama-lama untuk kalau demi kelangsungan klub ya itu nggak bagus, karena klub nggak akan mandiri kalau ada yang banyak yang seperti itu kan. Dibilangin dimahalin dimurahin sama aja lah. Pengen murah yang kelihatan malah saya lihat sih malah donaturnya yang jebol gitu. Nah itu Anda di begini-begini juga pendaftarannya begitu ya, hanya untuk mempermudah jadi penerbangan murah, hadiah besar kan gitu ceritanya ya, seperti itu. Saya pikir enggak lah. Orang miara burung juga ada biaya, kandang, harus makan, berburu, pengelap, enggak terlalu berat biaya-biaya sebenarnya. Tinggal diatur-atur aja, kita lomba 100 ekor, oh ternyata biayanya lebih mahal, jadi sekarang dikurangin jadi 50 ekor ini, tetap bisa terbang. Hadiahnya lebih menggiurkan, oh sekian, gimana Pak bisa, gimana. Sekarang lomba ada 2000 ekor. Hadiahnya kali 3. Apakah akan jadi 6000 ekor? Tetap 2000. Kenapa? Ya harus cetak dulu dan buat nanti buat tahun depan. Nah, itu loh masalahnya berarti. Jadi mau hadiahnya berapapun, kalau burung udah tercetak, udah semua udah ada, ya dilombain. Rame tahun depan. Nah sekarang, jadi bukan nggak bisa seperti burung lokal. Kalau burung lokal begitu, semua pindah dari lapak sini ke lapak itu, dari lapang ini ke lapang itu. Kalau kita menyerot yang mana? No, itu juga. Penggemarnya itu juga, daerahnya itu juga. Nggak bisa orang Yogyakarta main ke Bandung gara-gara hadiah besar, langsung minggu depan dia mau lomba lagi di Jogja lagi. Orang Jakarta datang ke Bandung hanya buat lomba event ini aja, ya enggak lah. Jadi memang tidak perlu lah ya, kata saya ya. Pengurus yang ingin membesarkan klub itu, aku pikir untuk jangka pendek bagus, jangka panjang ya kurang lah. Jadi coba klub yang udah banyak, klub-klub yang hidup dengan donatur, bukan dengan sistem berorganisasi yang baik gitu ya. Kecuali kalau organisasi yang baik, ada donaturnya, ada apa ya, beda lagi lah. Tapi kalau kebanyakan yang terjadi, banyak klub-klub yang emang dicukongin, istilahnya ada bos-bosnya, sekarang tinggal dihitung jari. Dari puluhan yang aku tahu aja, sekarang tinggal berapa yang masih eksis. Ya karena pasti ya berhenti itunya mati, kasihan penggemar yang tadinya udah banyak, udah ramai, ya nggak ada wadah lagi, udah terbiasa ya. Jangankan begitu, hadiahnya murah, hadiahnya besar, hadiahnya murah, orang nggak usah bayar, hadiahnya dapat, bayar juga nggak, gratis, banyak ya orang. Apalagi zaman dulu waktu ketika pom-pom masih kecil ya, penggemar masih sedikit, wah orang siapa aja ikut, ayo ikut, saya mau latihan kesana, mau nanti udah gitu kita lomba, nggak usah bayar serupiah juga. Mana sampai sekarang yang pom-pom itu, apakah masih bisa kan? Buktinya nggak ada. Malah yang kemas dari awal, kecil-kecil terus tumbuh. Kalau misalnya Anda bilang dana, bolehlah, tapi nggak usah minta. Kalau kata saya, saran saya ya buat klub, pinjam aja ya, untuk teman-teman yang punya klub, memang isinya baik, benar, memang tidak mencari keuntungan pribadi. Kalau ada anggota-anggota yang punya dana, punya segala ini itu, oke, sok pinjam aja ya. Nah nanti tinggal dibicarakan, nanti 1 tahun penerbangan, 2 tahun penerbangan, kembaliin juga. Tahun ketiga udah, itu jauh lebih
enak, nggak ada beban sampai kapan juga. Nanti kalau dia ribut apa, waduh diambil, dongdangnya diambil, meja diambil, sampai hadiah minta dikembaliin. Wah itu tuh udah sering. Nah, saya tuh nggak mau, kita capek main mikirin hobi, cari happy, malah ini jadi ribut urusan itu. Kamu dapat sepeda udah dipakai 1 tahun minta dikembaliin, kan nggak enak juga, lucu juga gitu. Nah seperti itu kan bodor ya. Nah ya seperti itu terjadilah gitu. Jadi kalau butuh itu cari solusinya gitulah. Kalau mau pinjam lah, itu lebih baik kalau saya pikir. Kalau emang orang ada ya ngasih juga mau, masa sih nggak mau ngasih pinjam ya, asal ya tidak, asal dipakainya betul buat klub. Maksudnya yang skala nasional gitu, adanya misalnya seperti ada POMSI gitu kan, kenapa butuh POMSI sih, sedangkan klub-klub juga udah bisa sendiri gitu kan. Ya itu yang tadi saya bilang, bahwa ada level 1 ketergantungan, level 2 kemandirian, level 3 kesaling tergantungan. Nah itu, jadi tidak ada yang salah. Emang kalau untuk awal ya kita ketergantungan, oke kita butuh induk, kita butuh POMSI. Nah, butuh induk, kalau POMSI dianggap induk ya, jadi akan memberikan bukan hanya mungkin bantuan secara materi atau support, semangat atau saran atau pengetahuan atau burungnya, atau cara berhitung, cara bermain ya segala macam lah. Nanti dibimbing karena belum tahu apa-apa nih. Butuh cincin, gimana caranya? Oke, aku cuma butuh 50 piece. Kalau kamu beli sendiri kan 50 piece ribet. Ada di POMSI, tinggal beli. Oh, saya mau beli stiker buat lomba. Oh, ada. Oh, saya pengen beli. Kalau lomba pakai aplikasinya gimana? Pakai, ada di POMSI aplikasi. Nah, jadi semua ada jalur dikasih, dibimbing lah. Nah, itu untuk yang bawah. Nah, begitu klub bawah ini besar, akan menjadi merasa bahwa wah, kayaknya kita udah bisa mandiri nih. Nah, itu di situ satu fase lagi. Nah, untuk yang mandiri dia berpikir mulai gitu kan. Oh, saya ingin seperti bisa sendiri lah, mau beli cincin sendiri, mau beli ini sendiri, mau beli sendiri ya. Bolak-balik, wah buat apa nguntungin POMSI begini-begini. Nggak salah berpikir begitu gitu kan. Nah, emang POMSI itu kan bukan punya orang. Ya harus tahu bahwa POMSI, ya yang disebut POMSI itu ya organisasi tidak nirlaba ya, yang emang semuanya juga tercatat, terbuka. Jadi sebetulnya uang kita untuk kita. Jadi kalau disebut buat apa ya buat apa gimana, emang balikin lagi ke kita lagi. Apa keuntungan? Banyak keuntungannya kalau udah bisa bersama-sama ya. Jadi ke sana ya emang kalau udah kenal, tahu gitu. Apa yang kita beli cincin ya, nanti kembali lagi ya aturannya lah ya. Mungkin nanti aturan udah beda lagi atau gimana, tapi itu di atas itu sebetulnya hanya sebuah wadah. Mungkin misalnya ada oknum nggak benar, ya bukan salah POMSI-nya, mungkin salah oknumnya, ya turunkan, kan ada aturan, ada RT-nya, ada visi misinya, semuanya ya udah bagus lah. POMSI sekarang udah hebat, udah bagus dibanding dulu ya. Nah, jadi udah kemandirian itu, nah nanti anggap kemandirian ini Anda udah sendiri, kalian itu akan mulai merasa bahwa aduh, kita ini nggak bisa besar lagi nih, mentok nih di sini. Permainannya begini, nggak bisa berkembang, nggak bisa, makanya jadi akan ada masa bahwa kita saling tergantung. Jadi emang kita tergantung lagi, tapi udah kesaling tergantungan. Dia orang pom-pom yang mandiri bergabung semua, disitulah yang akan membuat kita bisa maju. Nanti mungkin udah di Indonesia kita merasa sendiri lagi.
naik lagi kita ke atas gitu, supaya sama ke level yang lebih tinggi lagi gitu kan ya. Di dunia kan ada juga organisasi merpati pos. Jadi ya harus begitu, karena memang sekarang kan udah globalisasi ya, udah pembatasan-pembatasan itu hanya akan menjadikan kita kerdil. Gitu. Jadi memang zamannya begitu. Nah itu yang kita inginkan, supaya tambah lama skala kita bermain harus besar. Tapi untuk pemula yang baru pertama ya udah kita di skala rumah tangga dulu. Udah bisa di sini, udah bisa bersaing. Kita mau main ke skala RT. Udah lomba di RT, kita main ke RW. Dari RW kita main ke kelurahan, kan? Di kecamatan, naik terus ke kota Madia, nanti sampai akhirnya ke se-Indonesia. Tapi kalau kita udah lomba sampai sini, sampai kelas Bandung, mau naik ke provinsi, nggak ada. Dan kalau kamu nanti kalau main di sana, kamu jangan kenal lagi sama kita. Ya yang gitu itu pengerdilan. Nah, yang nggak ada begitu. Jadi kita harus ada jenjangnya terus. Nah, itu jadi nggak bosan-bosan. Ya, jadi itu bisa tantangan demi tantangan. Betul sekali. Nah itu. Jadi kita ikut terus bertahap. Tapi ya harus bertahap. Ya, jangan di sini enggak langsung main ke yang lebih atas gitu kan. Ya kamu tidak membangun, ya istilahnya tidak cinta tanah air. Bangun dulu yang di sini. Udah ke sana ya baru ke sana. Jadi kalau kita ke sana itu mau migrasi. Kalau langsung main ke mereka ya. Baik-baik bagi teman-teman. Jadi yang penting main merpati pos ya yang happy ya. Jadi jangan mau kita ada perselisihan ini itu yang penting membangun. Oke, yang tidak membangun udah abaikan aja. Kita cari senang-senang. Udah banyak masalah di kehidupan, jangan ditambah lagi masalah hobi kita tercinta. Salam Popsi. Sang